Jadi mari kita buka firman Tuhan di Filipi 1 ayat yang ke-21. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi ayat ini itu ditulis oleh seorang rasul yang sangat kita kenal, yaitu Rasul Paulus ya. Di kota Filipi, Bapak Ibu Saudara. Jadi kota Filipi itu adalah kota di daratan Eropa. Itu yang pertama kali mendengarkan Injil Kristus. Dan Bapak Ibu tahu semua bahwa pertama kali Injil diberitakan di kota Filipi ini banyak sekali pertentangan, Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus itu banyak sekali didera, terus dihujat, dimaki, bahkan dimasukkan penjara dan dipasung, Bapak Ibu Saudara. Pernah mengalami semuanya itu Rasul Paulus ya. Tapi karena Rasul Paulus merasakan nasibnya yang tidak menentu di dalam penjara, maka secara tertulis Rasul Paulus itu ingin menyampaikan kondisi dirinya gitu ya buat jemaat-jemaat di kota Filipi melalui salah satu muridnya yang bernama Timotius, Bapak Ibu Saudara. Jadi salah satu quote atau kata-kata Rasul Paulus yang sangat membakar saya, itu adalah yaitu tadi ya, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah itu jemaat mula-mula ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau jemaat sekarang ini beda Bapak Ibu Saudara. Jemaat sekarang ini dibalik ya, hidup adalah keuntungan, mati masuk surga, kan karepe dhewe ngono ya. Itu artinya tuh jemaat sekarang ini maunya tuh hidup itu buat untuk cari keuntungan terus, cari cuan terus gitu ya, cari harta terus ya, enggak peduli bagaimanapun caranya ya, dia menghalalkan segala cara untuk cari keuntungan. Bahkan saya banyak sekali mendengar anak-anak Tuhan yang melakukan hal yang sama ya, yang hidupnya bukan untuk Kristus tapi hidupnya untuk keuntungan, untuk cari duit, untuk cari cuan gitu ya. Nah, mari kita belajar satu persatu. Jadi dalam kalimat ini sebetulnya itu ada dua quote gitu ya, dua kata-kata penting, yaitu hidup adalah Kristus, yang kedua adalah mati adalah keuntungan ya. Kita belajar satu persatu mengenai makna ayat ini ya. Yang pertama kita akan belajar mengenai hidup adalah Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya yakin dan percaya kita semua ini kan punya prioritas hidup gitu ya. Ada yang prioritas jangka pendek, ada yang prioritas jangka panjang ya. Contohnya kayak anak saya Raul gitu ya. Anak saya Raul itu kan sudah kelas 3 SMA ya. Sudah kelas 3 SMA, itu sekarang kan lagi nyari universitas untuk melanjutkan pendidikannya. Nah Raul ini pengen kayak kakeknya. Kakeknya Raul ini seorang dokter gitu ya. Jadi Raul pengen menjadi seorang dokter. Nah sekarang Raul itu lagi sibuk-sibuknya cari universitas yang ada fakultas kedokterannya, Bapak Ibu Saudara. Ben malam itu browsing universitas, selain browsing universitas juga cari kapan jadwal ujiannya gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh Raul sepanjang bulan ini itu setiap malam ya. Sehingga di akhir-akhir hidupnya itu ribet banget itu, browsing sana, browsing sini, tanya info sana, ikut pelatihan ini, ikut pelatihan itu, ikut tryout atau apa ya namanya, ya pelatihan ya. Tryout itu pelatihan ujian untuk masuk fakultas kedokteran gitu ya. Jadi tidurnya malam-malam, badannya jadi kurus gitu ya. Waktunya habis, terkuras, pikirannya terkuras segala macam. Akhirnya di akhir-akhir ceritanya Raul ini, itu Raul jadi stres gitu ya. Stres, murung, kecewa, marah-marah sendiri. Kadang waktu makan tuh tiba-tiba nangis sendiri gitu. Aku gini, iki pacar gak duwe. Kok stres tekondi kan, tak tanya ya akhirnya sama saya. Kenapa kamu gini terakhir? Akhirnya dia cerita gitu ya. Dia cerita mengenai hal ini terus. Saya tuh agak melonggarkan keputusan anak-anak saya. Wis tak jar-jarno gitu lah. Karena saya pun dididik secara itu di keluarga saya. Jadi kalau kamu mentok baru kamu minta tolong saya gitu ya. Tapi ini sebelum mentok saya sudah melihat gitu loh. Ini kok aduh tanda tanyanya nggak enak gitu ya. Akhirnya saya tanya, ternyata yaitu tadi dia lagi konsen untuk menghadapi ujian atau pengen masuk di fakultas kedokteran gitu ya. Pada akhirnya
prioritasnya Raul ini melenceng Bapak Ibu Saudara. Yang dulunya setiap hari, setiap minggu ke gereja, setiap Sabtu itu ke ibadah remaja gitu ya. Sekarang nggak pernah itu Raul itu. Jadi jauh dari Tuhan ya. Makanya sebagai seorang papanya itu saya wajib mengingatkan si Raul ini. Akhirnya Raul pun kembali beribadah, kembali ikut ibadah remaja. Bahkan prioritasnya sudah mulai berubah gitu ya. Yang asalnya sekolah, cari universitas, kepengen jadi dokter, sekarang balik lagi. Kiblatnya, kalau di Muslim bilang, kiblatnya balik lagi kepada Tuhan gitu ya. Dan puji Tuhan setelah Raul kembali prioritas hidupnya ke Tuhan, itu semuanya mulai dipulihkan Bapak Ibu Saudara. Kami melihat sendiri Raul yang kayaknya enggak belajar kayak gitu. Tiba-tiba lulus ujian gitu ya. Jadi jujur prioritasnya Raul itu masuk ke dalam Universitas Airlangga, UNER, kedokteran UNER kan nomor 1 di Surabaya lah. Cuman UNER masih bulan ini ya, bulan Mei ini ya, tanggal 14 Mei ya, bulan depan ya, tanggal 14 Mei baru ujiannya. Jadi Raul ikut ujian yang universitas swasta dulu, kayak Universitas Widya Mandala, Universitas Wijaya Kusuma, Universitas Sang Tua, dan puji Tuhan semuanya lulus Bapak Ibu Saudara. Jadi sekarang tinggal nguber UNER atau Udayana gitu ya, Universitas Negeri gitu ya. Semoga masuk Bapak Ibu Saudara, semoga keterima gitu ya. Doain ya semuanya ya. Kok nek Raul jadi dokter gratis kabeh kok daftar. Masuknya gratis ya toh, keluarnya tetap bayar ya toh. Masuk itu gratis kabeh. Monggo silakan masuk daftar, periksa ya. Metune baru dikei nota ambek sustere sing nang ngarep iki. Jadi seperti yang dirasakan anak saya akhir-akhir bulan ini, itu dunia itu kadang menawarkan prioritas yang berbeda kepada kita gitu ya. Melencengkan maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kita itu meleset kabeh kalau kena hal-hal duniawi ini ya. Nah, Rasul Paulus jujur itu sudah melewati semuanya Bapak Ibu Saudara. Kita kan semua tahu bahwa Rasul Paulus itu dari masa mudanya itu memperoleh pendidikan yang sangat luar biasa. Edukasinya akademisinya Rasul Paulus itu sangat hebat gitu ya. Kalau zaman sekarang ini sama kayak Pak Nadiem Makarim gitu lah, atau Pak Erick Thohir gitu lah. Muda, pendidikannya tinggi dan jadi seorang menteri gitu ya. Begitu juga Rasul Paulus. Rasul Paulus dulu sebelum jadi Paulus namanya ya, masih Saulus. Itu mendapatkan pendidikan atau edukasi yang dari orang top zaman dahulu gitu ya. Kalau sekarang ini mungkin profesor gitu ya. Dulu kan namanya seorang rabi ya, Rabi Gamaliel gitu ya. Rasul Paulus itu merupakan murid daripada rabi yang sangat terkemuka dan disegani namanya Rabi Gamaliel ya. Makanya Rasul Paulus zaman itu mendapatkan kedudukan yang penting di zaman itu. Bahkan Rasul Paulus itu punya peranan yang sangat hebat di dalam kehidupan orang Yahudi di zaman itu ya. Nah, celakanya Saulus atau dulu kan namanya Saulus ya. Saulus zaman itu sangat membenci konsep kekristenan Bapak Ibu Saudara. Bahkan cita-citanya Saulus waktu itu adalah membunuh setiap orang Kristen yang ada di muka bumi ataupun yang ada di dalam penjajahan Romawi itu mau dibunuh semua orang Kristen zaman itu ya. Tapi begitu Saulus ini ketemu sama Yesus, itu hidupnya menjadi berubah 180 derajat ya. Bahkan 2/3 ya, hampir 2/3 dari perjanjian baru, itu yang nulis Paulus loh. 2/3, nggak main-main Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita mengupas satu persatu apa sih yang dimaksud dengan Paulus dalam kata-katanya hidup adalah Kristus. Mari kita buka di 1 Korintus 11 ayat yang pertama. 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Nah ini, mari kita baca bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Amin. Paulus mengatakan seperti itu. Follow me as I follow Christ gitu ya. Jadi itu suatu hal yang benar-benar powerful Bapak Ibu Saudara. Jadi Rasul Paulus
dengan mengatakan ini, itu artinya Rasul Paulus itu melakukan segala apa yang dilakukan sama Kristus ya. Dia pengen menjadi seperti Kristus, 100% menjadi seperti sosok Kristus ya. Dia mengatakan apa yang Kristus katakan ya. Bahkan dia mengajak jemaat di gereja mula-mula waktu itu, ayo melo aku. Seperti aku mengikuti Yesus. Semuanya diajak menjadi seperti sosok pribadi Kristus, Bapak Ibu Saudara. Artinya Rasul Paulus ingin mengajak semuanya itu mengikuti teladan Kristus ya. Yang kedua, mari kita baca di Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Saya baca ayat 7-nya, Bapak Ibu Saudara baca ayat 8-nya ya. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Ayat 7-nya saya baca ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Yang ke-8, silakan. Dan menganggap sampah. Yes, di saat prioritas hidupnya Paulus itu berubah, hidupnya adalah Kristus. Itu hal-hal duniawi yang Paulus punyai waktu itu ya, zaman itu ya. Dia punya kekuasaan, dia punya jabatan, dia punya kepandaian, dia punya kekayaan. Semuanya dianggap sampah, Bapak Ibu Saudara. Semuanya dianggap kerugian, Bapak Ibu Saudara. Jadi Rasul Paulus di saat dia sudah menemui Yesus, dia baru melek matanya. Prioritas hidupnya langsung berubah gitu loh. Yalah, selama ini hidupku itu kerugian. Selama ini hidupku itu sampah. Karena aku nggak benar-benar memuliakan Tuhan gitu ya. Dan menurut Paulus, sesuatu hal yang mulia itu adalah mengenal dan menjalankan kebenaran firman Tuhan. Benar-benar dirubahkan Paulus prioritas hidupnya. Sama kayak Raul tadi ya, benar-benar melek. Oh iya, selama ini saya nggak pernah beribadah gitu ya. Begitu dia melek langsung merubah prioritas hidupnya ya. Yang ketiga, kita akan mengenal pribadi Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Saya akan baca yang ke-10, Bapak Ibu Saudara yang ke-11 ya. Oke. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang 11 silakan Bapak Ibu Saudara. Amin. Saking rindunya Rasul Paulus untuk mengenal Yesus Kristus. Itu rindunya itu bukan cuman, kalau kita semua ini kan mengenal Yesus itu kan cuman dari khotbah gitu ya, dari baca Alkitab ya. Bahkan Rasul Paulus saking rindunya kepingin mengenal Yesus, kepingin ketemu sosok Yesus, pribadi Yesus, itu dia rela mati, Bapak Ibu Saudara. Rela mati agar bisa menjadi serupa dengan Yesus gitu ya. Itu sangat luar biasa ya. Jadi Rasul Paulus nggak pengen mengenal Yesus cuman dari ceritanya orang, cuman dari katanya orang, cuman dari mitos, cuman dari apa segala macam. Dia ingin benar-benar merasakan hadirat Tuhan, mengenal Yesus, mengenal pribadi Yesus secara langsung, Bapak Ibu Saudara. Tapi itu kan nggak mungkin ya, karena waktu itu kan Yesus sudah disalibkan ya dan bangkit ya. Dan itu suatu kerinduan yang sangat luar biasa yang saya harapkan Bapak Ibu Saudara juga punya kerinduan semacam itu di dalam hati Bapak Ibu Saudara ya. Kerinduan yang sama seperti kerinduan daripada Rasul Paulus, pengen mengenal betul sosoknya Yesus Kristus itu ya. Yang keempat, itu satu hal yang saya agak tiru ya, saya tiru dari Rasul Paulus. Itu Rasul Paulus, kemanapun Rasul Paulus berada, di tepi sungai, kayak di dalam sinagoga, kayak dimanapun dia berada, itu Rasul Paulus selalu mengabarkan Injil, Bapak Ibu Saudara. Sebagai apapun Rasul Paulus, sebagai seorang rasul, sebagai seorang tukang tenda, itu tetap Rasul Paulus tidak sungkan-sungkan mengabarkan Injil ya. Dan satu hal yang saya tangkap dari sini itu jangan malu, Bapak Ibu Saudara. Jangan ragu, jangan sungkan, jangan takut untuk mendeklarasikan diri bahwa kita semua ini adalah anak Tuhan gitu ya. Saya pun melakukan hal itu ya. Jadi suatu hari saya
waktu itu hari Selasa. Selasa itu di rumah saya ada persoalan doa Bapak Saudara. Suatu hari ada seorang jenderal gitu ya, jenderal di Polda Jatim itu minta saya melatih beliau. Sampai kan beliau selesai kerjanya kan jam 5 sore gitu ya. Jam 5 sore beliau minta ngajar Pak, akhirnya saya ajar. Sampai saya kasih waktu sampai setengah 6 waktu itu. Atau jam 6 lah maksimum. Karena jam 7 saya harus di rumah, ada persoalan doa di rumah saya. Nah itu saya nggak sungkan-sungkan ngomong, mohon izin, mohon maaf jenderal bahwa saya harus pulang karena di rumah saya ada persekutuan doa. Nggak usah sungkan Bapak Saudara. Apalagi kalau menyangkut masalah prioritas kekristenan kita. Nggak usah sungkan nolak, nggak usah malu, dan nggak usah takut. Saya kan dan percaya Tuhan akan membela Bapak Ibu Saudara. Gitu ya. Amin ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar kata-kata Paulus, kalimat Paulus yang kedua yaitu mati adalah keuntungan. Ini susah ini Pak. Perkara sulit ini ya, mati adalah keuntungan ya. Saya ingin memberikan kesaksian Bapak Ibu Saudara. Semoga waktunya nutut Bapak Ibu Saudara. Sangat nutut ya. Jadi 2 bulan yang lalu saya hampir check out Bapak Saudara. Saya hampir mati Bapak Saudara. 2 bulan yang lalu ya. Saya terkena serangan jantung Bapak Saudara. Jadi ceritanya gini, saya tuh paling malas ke dokter. Saya paling pegah ke dokter, saya paling pede lah. Wah badan saya ini kuat, badan saya ini hebat gitu ya. Jadi saya enggak pernah ke periksa gitu ya. Jadi pada suatu hari perut saya ini sakit setengah mati, sebelah sini saya ya sakit kayak orang rasanya itu ya, katanya kayak orang kontraksi hamil gitu. Meteng nih aku kayaknya. Akhirnya tak tahan-tahan nggak kuat Bapak Saudara. Saya nyerah aku nggak kuat aku. Akhirnya saya ke rumah sakit. Baru pertama itu setelah 9 tahun saya ke rumah sakit. Akhirnya saya ke rumah sakit, saya jam 2 subuh, jam 2 pagi saya ke rumah sakit nyerah. Katanya dokter yang jaga di UGD, saya ke UGD. Oh Bapak ini ada batu di saluran kencingnya. Ayo USG dulu segala macam dilakukan, memang betul ada batunya. Ternyata batu itu ada semenjak tahun 2015. Jadi 2015 kemarin tuh saya pernah mengalami hal itu dan tak diem tak kuat-kuat dengan kuat dan gagahku gitu ya. Tak tahan-tahan. Ya. Tapi akhirnya kemarin saya nggak kuat, benar-benar nyerah saya, rasanya nggak kuat. Akhirnya saya diputuskan tuh opname dari UGD. Bapak opname ya, karena dokter urologinya itu jam 9 pagi baru. Oh ya, saya opname. Jam 9 pagi dokter urologinya datang menyatakan Bapak ini ada batunya. Sementara yang kita lihat cuma ada 2 Pak. Bapak kalau mau jelas lagi harus CT scan. Akhirnya saya CT scan, ternyata ada batunya itu ada 4 gitu ya. Makanya kok lorong ini ya. Nek kayak si Jia saya kuat tahu, papat gak ngatasi ya. Jadi ada 4. 2 di sini, 2 di sini gitu. Di saluran kencing kita kan 2 saluran kencing. 2 di sini, 2 di sini. Akhirnya dokter menyatakan nanti jam 4 sore operasi ya Pak ya. Oh iya Dok, jam 4 sore. Bapak harus dibius separuh badan, di endoskopi diambil batunya gitu ya. Pada akhirnya tibalah jam 4 sore gitu ya. Jam 4 sore saya masuk ruang operasi, saya takut Bapak Saudara. Saya nervous gitu ya karena nggak pernah masuk ruang operasi. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu ruang operasi itu sangat dingin. Dingin sekali. Saya bilang, adem ya Pak Dok. Apa saya ruang operasi itu kok harus dingin gitu ya. Oh iya Pak, karena alat-alatnya ini enggak bisa kalau panas. Alat-alat di ruang operasi itu harus kondisi dingin Bapak Saudara. Jadi kayak dimasukkan kulkas gitu. Kita kedinginan. Akhirnya saya nervous, saya takut gitu ya. Sampai akhirnya deg-degan, deg-deg gitu ya. Deg-degan keluar keringat. Padahal ASEAN dingin nih keluar keringat yang ini. Pedih. Akhirnya dokternya itu ngelihat, "Duh, Pak, gejalanya kok Bapak khawatir ya? Bapak nervous ya?" "Oh iya, Dok, saya nervous, Pak." "Coba ambilkan ini alat pengukur jantung." Ditancepin saya. Jadi belum dioperasi itu saya ditancepin dulu. "Oh, ini Pak, sininya Bapak sakit ya?" Jadi saya merasakan nyeri di bawahnya rahang nih ya. "Iya, Dok, sini saya nyeri." "Oh, ini serangan jantung, Pak." "Kalau gitu berhentikan berhentikan semua operasi batunya ini, segera operasi jantung," gitu ceritanya. Jadi akhirnya
burung gitu ya, operasinya inti burung, saya dioperasi jantung akhirnya. Nah setelah dioperasi jantung itu, saya kan masuknya di mitra keluarga Kenjeran. Ternyata di mitra keluarga Kenjeran itu tidak ada alatnya gitu. Jadi saya harus dibawa ke ambulan ke mitra keluarga satelit. Di sana baru lengkap alatnya. Sampai di mitra keluarga satelit, saya di kateter ya, istilahnya dilihat kondisi jantungnya itu, ternyata alat-alat operasi sekarang ini sangat canggih Bapak Saudara. Itu kita bisa ngeliat jantung kita duk gerak itu di TV itu jantung kurek. Kalau ini jantung hatiku ini. Cie. Ya. Ini jantungku. Terus habis itu diterangkan sama dokter, Pak ini ada penyumbatan di jantungnya 70% Pak. Jadi harus segera di ring. Satunya ada juga penyumbatan tapi cuma 30%, jadi cukup dikasih obat gitu ya. Nah, akhirnya dilakukan operasi pasang ring di jantung saya ini. Setelah pasang ring itu kondisinya kritis Bapak Saudara. Itu harus dirawat di ICU karena bisa meninggal habis operasi jantung gitu ya. Jadi sambil doa saya waktu itu. Nah, ternyata kondisi saya tidak semakin membaik tapi semakin memburuk Bapak Saudara. Saya dimasukkan suatu cairan yang namanya cairan kontras gitu ya. Cairan kontras ini sangat berbahaya sekali. Jadi sebelum dimasukkan cairan itu saya tuh harus tanda tangan bahwa cairan ini bisa menyebabkan kematian, gagal jantung, stroke dan lain-lain. Tanda tangan ini. Dan orang dokternya bilang, "Pak, habis operasi ini segera minum yang banyak, Pak, agar cairannya ini segera keluar dari tubuh." Oh ya, Dok. Nah, dokternya kan gak roh, nek kencingku buntu, kena batu tadi. Jadi ini lingkaran setan, Bapak Saudara. Saya kan enggak bisa kencing karena ada batunya gitu ya. Pada akhirnya cairan tersebut mempengaruhi kondisi saya. Tensi saya naik, jadi menyebabkan gagal jantung, tensi naik, stroke, banyak sekali itu anunya itu. Akhirnya tensi saya naik, jadi kondisi tidur itu, saya itu kan suka olahraga sepedaan, saya suka olahraga yang memacu adrenalin gitu ya. Saya suka olahraga yang bikin deg-degan gitu ya. Saya sepedaan sama Bro Oscar ini dulu, off-roadan ini, teman saya sepedaan ini Pak. Off-roadan dulu ya Kar ya. Itu nggak takut kita itu. Orang jatuh, gelundung, kepala pecah, tangan putul, bahkan yang mati pun ada di sana. Kita nggak takut gitu ya. Nah, kondisi sepedaan itu umum normalnya itu heart rate kita antara, kalau buanter ya, kita mengayu sepeda buanter 120, 130 ya Ter, kondisi heart rate. Saking buanter, kita normal ini heart rate kita 70, 80, 60 gitu ya, tergantung umur ya. Kalau kita sepedaan buanter, olahraga kenceng itu 120, 130. Kemarin itu saya tidur, kondisi heart rate saya 180 Bapak Saudara. Jadi ambekan saya ngongsong. Dokternya bahkan kasih obat penenang waktu itu ya. Pada akhirnya saya dipindahkan lagi. karena saya awalnya masuk dari rumah sakit Mitra Keluarga Kenjeran, itu saya dikembalikan lagi ke Mitra Keluarga Kenjeran gitu loh. Sampai di sana saya ketemu dokter yang kurang cocok sama saya. Saya nggak ngomong bodoh enggak ya, cuman kurang cocok. Mungkin sama orang lain beliau cocok gitu ya. Kan dokter ini cocok-cocokan gitu ya. Dokternya panik lihat kondisi saya. Kon panik apa meneh aku sing panik gitu dokternya. Dia enggak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Apalagi saya ini. Sama-sama panik gitu ya. Bingung dokternya. Akhirnya ayo ditambah anunya. Foto pertama bro. Foto pertama. Nah ini kondisi saya ini. Saya kok burung bro ya? Oh enggak kondisi saya. Ya, ini kondisi saya waktu di rumah sakit. Nah, pada waktu dokternya panik, dokternya ngomong, tambahin kasih obat penurun kolesterol, penurun tensi gitu ya. Dikasih obat penurun tensi. Heart rate saya masih belum turun, 170, 180, 160 gitu terus. Tambahin lagi obatnya, ditambahin lagi sama anunya. Akhirnya next. Nah, ini. Heart rate saya cuma 49 Bapak Saudara. Heart rate saya cuma 49. Dan di saat itu saya lagi ngobrol-ngobrol sama istri saya, tiba-tiba saya kolaps gitu ya, gitu, kayak mau tidur gitu. Karena heart rate saya cuma 0 Bapak Saudara. Jadi saya sempat heart rate saya 0 kemarin dulu. Waktu ngobrol-ngobrol tiba-tiba kayak pingsan, mau pingsan, gitu ya. Wah, tak lihat heart rate saya 0, tak bangunkan lagi sama saya. Utangku saya akeh, ini. Utangku saya akeh. Ya, jadi next. Nah, kelihatan dia garis cet itu kan kayak di orang itu loh. Heart rate saya sempat 0 Bapak Saudara. Bahkan saya merasakan 2 kali waktu itu. Sudah saya bangunkan lagi, gak sudah mati.
Terus tiba-tiba ngobrol-ngobrol lagi, serius, no lagi Bapak Saudara. Tak bangun lagi, cicilan oma gurung mari. Set. Gak ngono utangi kena anak istri ya. Utang kan diwariskan gitu ya, Indonesia. Masih mati tetap utangi ono. Bangunkan lagi sama saya. Saya merasa cuma 2 kali ya, tapi katanya istri saya sudah 4 kali kamu nol itu. Jadi istri saya panik, sambil sambil video gitu. Ini hasil fotonya istri saya nih. Kayak panik tapi foto. Ngono ya. Ibu-ibu ya, mak-mak ya. Loh kan kayak sama foto Pak ya panik. Iya ini kayak foto nih lagi. Jadi waktu nol istri saya sempat foto. Gitu ya. Mungkin buat kenang-kenangan gitu ya. Nah, puji Tuhan. Jadi di sela-sela itu saya sempat gini Bapak Saudara. Saya seperti yang saya tadi dikatakan. Saya itu sebetulnya tidak takut mati gitu ya. Bahkan kalau naik pesawat tuh, saya paling berani. Saya paling berani naik pesawat. Saya olahraga saya kan juga ngeri-ngeri gitu ya, ekstrim. Saya jadi penembak, selain jadi penembak juga jadi instruktur. Di mana saya harus di sebelahnya orang nembak. Ini orang niti naik mengsle titik, saya ketembak gitu loh. Bahaya. Jadi saya harus berani menangkap tangannya orang itu kalau orang itu mengsle. Orang lagi pengen nembak harus berani saya tangkap. Kalau mengsle, itu saya. Nggak takut mati gitu ya. Sama kayak naik pesawat, istri saya kan takut ketinggian, takut mati juga. Istri saya kalau naik pesawat itu nervous, takut ya. Selalu cok khawatir. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan gitu ya. Jadi kalau kondisi pesawat turbulen atau sujud, saya tidur. Saya tuh tidur dari sahabat. Nggak takut saya, tidur saya. Istri saya, haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya. Sing buri, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Di belakang ya. Saya tidur waktu itu. Sering saya melakukan hal itu. Nah sekarang ini, kemarin, itu saya takut mati Bapak Saudara. Jujur saya takut mati. Saya takut sekali mati kemarin itu. Saya baru kepikir, kalau di dalam pesawat turbulen, itu kita tidak takut mati karena pesawatnya gurung nyoncom. Nek wis nyoncom baru dalam nama Yesus. Saya yakin wis pedih ya. Karena belum nyoncom. Lah kemarin saya itu sudah nyoncom Bapak Saudara. Sudah nol nadi saya. Atau heart rate saya itu sudah nol. Sudah hampir mati kemarin saya. Nah di saat itu saya jujur menawar sama Tuhan. Tuhan kasih saya waktu lebih, kasih saya umur lebih. Saya akan persembahkan, bernasar juga ya. Saya akan mempersembahkan sisa hidup saya untuk kemuliaan nama-Mu. Jadi itu resepnya ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kondisi kritis doa aja, Tuhan kasih saya umur panjang gitu ya. Kalau Tuhan berkenan dikasih umur panjang kayak saya gini ya. Kalau enggak berkenan ya adi jasa ngono lah. Kepoteh lah. Puji Tuhan, Tuhan berkenan ya. Saya diberi bonus sampai hari ini. Makanya saya ingin mempersembahkan sisa hidup saya beneran ini. Jadi tahun depan saya akan sekolah Alkitab Pak. Saya akan benar-benar ya enggak 100% lah Pak. Karena masih kerja dulu Pak. Ya 60 lah. Nyang-nyangan nih. Saya akan persembahkan hidup saya untuk Tuhan. Saya akan melayani di beberapa gereja. Termasuk di JKI MCC ini. Dan puji Tuhan selain saya diberi bonus tambahan waktu. Saya diberikan kondisi yang sangat fit hari ini. Hari ini saya sangat fit. Jadi balik no maneh, jantungnya anyar saya ini. Jantungku duduk jantung hati tetap kamu. Jok khawatir tetap kamu. Dan bulan lalu saya cek darah, cek fisik saya, kondisi saya harus kontrol ya, kan sebulan sekali itu harus kontrol ya. Bulan lalu saya dinyatakan kondisinya sangat baik oleh dokternya, bahkan obatnya pun berkurang ya. Tapi yang masalah ini saya harus turun menurut dokternya ya, berat badan saya harus turun 25 kilo Bapak Saudara. Dan itu susah sekali. Puji Tuhan saya punya teman Oscar nih, Oscar ini ahli gizi saya ini. Saya setiap makan lapor sama Oscar, foto lapor gitu. Ini makanan saya pagi ini, siang ini, malam ini. Dia yang, ini enggak boleh. Iya ini boleh, ini boleh. Ini kakek dari Oscar sekarang. Sekarang saya sudah turun berapa kilo kan ya? 10 kiloan ya. 10 kilo, masih separuh Bapak Saudara. Kurang separuh lagi ya. Nah, yaitu tadi di saat kami menyerahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu
Saya benar-benar fokus saya sekarang ini, prioritas hidup saya itu adalah Kristus, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi, saya akan tetap fokus sama Kristus, hidup saya serahkan buat Kristus. Satu hal yang menyebabkan Paulus di penjara, Paulus waktu di penjara itu, saya kan jelas ini, saya di rumah sakit, saya kena serangan jantung, mungkin waktu itu heart rate saya sempat 0 ya. Artinya, tapi saya tak yakin dan percaya Tuhan akan pakai dokter-dokter yang akan merawat saya gitu ya. Tapi di zaman itu, Paulus tidak tahu loh kondisi nasibnya 1 jam lagi, 1 menit lagi seperti apa, Paulus tidak tahu di dalam penjara dia. Apa katane pemimpin Romawi zaman itu yang memenjarakan Paulus ya. Bahkan seakan-akan di dalam ayat ini, itu Paulus menyambut kematian. Jadi suatu hal yang sangat menampar saya di saat saya waktu itu takut mati. Tapi Paulus di ayat ini dia benar-benar pengen mati. Pengen menyambut kematian. Karena bagi dia kematian itu adalah suatu jalan untuk pergi dan diam bersama dengan Kristus. Beda dengan saya waktu mengalami peristiwa itu gitu loh. Karena saya nggak yakin. Jujur waktu itu saya nggak yakin. Saya yang selama ini melayani Tuhan, berkhotbah di depan Bapak Ibu Saudara, di saat itu saya nggak yakin masuk surga. Saya nggak yakin, karena saya merasa saya belum 100% ini hidup saya untuk Tuhan. Saya masih memegang hal-hal duniawi. Tapi begitu kena peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, next. Satu hal lagi embonya ya ini Bapak Ibu Saudara. Saya kan lagi bilang, saya ada batunya 4 gitu ya. Begitu selesai operasi jantung, tiba-tiba saat kencing, itu batu saya keluar semua, Bapak Ibu Saudara. Semua kemuliaan buat Tuhan ya. 4-4-nya keluar, Bapak Ibu Saudara. Tanpa melalui operasi, Tuhan keluarkan sendiri 4 batunya yang keluar dari tubuh saya itu tanpa melalui operasi ya. Itu suatu mujizat bagi saya ya. Karena dokternya tuh ngebet loh. Dokter urologinya nih ngebet mau mengoperasi saya. Nggak tahu karena sayang, nggak tahu karena pengen duitnya gitu ya. Saya juga ragu, iki sayang apa karena pengen duitnya kan gitu ya. Tapi saya yakin karena duit. Loh saya kondisi kritis disuruh operasi kok. Berhentikan, jadi saya selesai operasi jantung, saya kondisi kritis, disuruh memberhentikan obatnya. Saya akan minum obat pengencer darah. Jadi nggak bisa dioperasi. Bahkan saya kalau kena luka dikit aja darahnya tuh sekarang ini loh. Sekarang kan saya masih konsumsi obat pengencer darah. Kena luka dikit aja darahnya 1 kaki gini ya, encer darah saya ya. Nah untuk operasi nggak boleh, jadi waktu itu dokter urologinya memaksa 5 hari lagi harus berhenti obat pengencer darahnya supaya bisa dioperasi. Tapi puji Tuhan 1 hari sebelumnya batunya keluar semua gitu ya, puji Tuhan ya. Jadi saya satu hal yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara masih sampai hari ini, mari saya undang tim PAW untuk. Kalau Bapak Ibu Saudara sampai hari ini masih diberikan kesempatan hidup, sehat, bisa melihat, bisa mendengar, bisa jalan dengan kaki sendiri, bisa melakukan hal-hal dengan tangan sendiri. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk tidak menyia-nyiakan suatu kesempatan yang Tuhan berikan ini ya. Karena enggak semua orang diberi kesempatan kayak ini. Saya benar-benar merasakan hal ini ya. Ada satu lagu yang benar-benar memberkati saya ya dalam hal ini ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu
Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kiranya firman-Mu ini dapat tertanam di dalam hati kami, dapat bertunas, bertumbuh, dan berbuah melalui pikiran, perbuatan, dan perkataan kami ya Tuhan. Hamba berdoa khususnya buat jemaat GKI MCC ini ya Bapak. Kiranya Engkau berkenan mengurapi mereka seperti Engkau mengurapi Paulus ya Bapak. Urapan rasuli yang begitu dahsyat, sehingga setiap daripada kami dapat melihat jelas prioritas hidup kami ya Tuhan. Yakni hidup adalah Kristus ya Tuhan. Bahkan hal duniawi tidak akan dapat membelokkan prioritas kami ya Tuhan kepadamu. Kami ingin menjadi seperti Paulus ya Bapak, yang begitu rindu menjadi serupa denganmu, memperkatakan dan melakukan semua firman-Mu ya Tuhan, serta sanggup menganggap semua hal-hal duniawi adalah kerugian, hal-hal duniawi adalah sampah jika dibandingkan dengan kebenaran firman-Mu. Mari saya undang jemaat untuk berdiri, taruh tangan kiri Bapak Ibu Saudara di dada. Engkau tahu ya Tuhan isi hati kami. Kami ingin mengubah prioritas hidup kami ya Tuhan. Kami tidak ingin hidup kami sia-sia ya Tuhan. Kami tidak ingin mati adalah kerugian dan kebinasaan ya Tuhan. Karena kami sudah tahu kebenaran firman-Mu bahwa mati adalah keuntungan, apabila hidup adalah Kristus ya Tuhan. Pakai kami lebih ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berjanji untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri. Dalam kehidupan ini akan kami pakai semua talenta kami, semua sisa hidup kami untuk melayani-Mu, untuk menghormati-Mu, untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk meninggikan-Mu ya Tuhan. Sepenuhnya melalui gereja GKI MCC ini ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, urapi kami ya Tuhan. Semua jemaat yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.